Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua yang sudah hadir? Jam 19.44. Wah, kecepatan mulainya ini. Biasanya agak telat sedikit, nggak apa-apa ya. Saya hadir lebih awal karena pembicaranya sudah cuap-cuap dari jam habis asar tadi dia kayak sudah role play sendirian kayaknya ya. Hai, keburu lupa jadi ya kita harus segera langsung panggil ya. Oke, 1-2 menit lagi saya akan menunggu. Mangga yang teman-temannya belum hadir diingatkan, dicolek-colek sambil kita menunggu para tamu-tamu yang hadir. Oke. Mohon bantuannya teman-teman yang sudah hadir. Ada Warung Fatoni, ada Ridwan Abdullah Soleh. Waduh, siapa ini? Pula ini ya. M. Fajar Kurniawan, Coach Lee Juvang. Novi Anda ini. Bagaimana suara saya? Apakah bisa disimak dengan jelas? Anda saya mempersiapkan para pendaftar yang terus bertambah. Aduh, ini udah ditutup, nambah terus ya. Diusir, nggak mau keluar. Nggak diusir, mau masuk. Bagaimana suara saya bisa disimak dengan jelas? Cek. Boleh bantu di komen. Yang sudah bisa mendengar suara saya, boleh bantu komen. Oke. Kalau sudah bisa apa? Jelas, aman, jelas. Oke, alhamdulillah. Kurang lebih 1 menit lagi akan segera kita mulai. Yuk pastikan undangannya juga sudah hadir di layar kaca sehingga kita bisa segera mulai acara malam hari ini. Sip, kita akan segera mulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semua malam hari yang luar biasa ini? Semoga teman-teman semua seperti biasa, harapan kita semua Anda selalu sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, bersemangat, berbahagia, optimis, berprasangka baik, dan terus bersyukur pada Yang Maha Kuasa.
karena alhamdulillah hingga malam hari ini masih banyak nikmat yang bisa kita nikmati dan kita terima. Ya, sampai malam hari ini hari apa ini ya? Selasa tanggal 2 November 2021. Berjumpa kembali bersama saya Takwir dari Kota Bandung dalam sebuah acara yang menarik, acara yang cukup sangat dinanti-nanti setiap Selasa malam, yaitu Home Sharing Online, persembahan komunitas ini dia, komunitas Amazing True Health. Ya, sekali lagi tepuk tangan bagi kita semua yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang teman-teman yang sudah hadir, yang sudah datang, yang sudah masuk, yang sudah nongkrong di depan gadget Anda untuk menyaksikan acara malam hari ini di Kota Bandung dari pukul 12:30 tadi ya, pada zuhur, sampai detik ini masih hujan. Ya, Masya Allah ya. Artinya turun keberkahan dan harapan kita semua acara kita malam hari ini pun diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, menjadi jawaban, menjadi kebaikan bagi Anda semua yang sudah hadir di layar kaca Anda. Oke. Langsung saya teman-teman semua, kita akan segera berbagi informasi yang menurut kami cukup sangat dibutuhkan saat ini. Ya, informasi penting, menarik, manfaat insya Allah dalam acara Home Sharing Online. Jadi Home Sharing Online ini acara rutin yang kami selenggarakan, yang kami hadirkan setiap Selasa malam, terhitung mulai awal pandemi ya, sekitar bulan April Mei kalau tidak salah ya, sudah hampir 1,5 tahun kita menyelenggarakan acara Home Sharing Online ini. Alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang merasakan manfaat, mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban atas harapan-harapannya. Dan semoga Anda pun yang hadir malam hari ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat atas hadirnya acara sharing malam hari ini. Ngomong-ngomong Dok, apa aja sih yang di-sharingkan malam hari ini? Banyak hal, banyak poin, banyak kebaikan, tapi secara garis besar ada dua hal, ada 2 poin besar. Terutama memang yang saat ini, terutama di masa-masa pandemi ini sangat terguncang atau sangat terpengaruh atau sangat apa ya namanya ya, membutuhkan perhatian khusus. Karena 2 poin ini, 2 sisi ini yang menyebabkan banyak orang di masa-masa pandemi ini dalam kondisi semakin terpuruk. Ya, yang pertama yaitu tentang sebuah kondisi kesehatan fisik. Nah, pandemi COVID-19 tidak lain tidak bukan pun adalah sebuah fenomena yang menyerang kondisi kesehatan fisik. Ya, tidak sedikit saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang infeksi COVID-19 menjadi jalan atau menjadi akibat berpulangnya mereka kepada Yang Maha Kuasa. Ya, dan infeksi terus meningkat. Saat ini alhamdulillah Allah hadirkan ketenangan ya, angka mulai melandai. Tetapi poin pentingnya pandemi belum usai. Ya, jadi jangan sampai lengah, jangan sampai ceroboh, jangan sampai longgar kembali prokes. Mungkin kita belajar dari beberapa negara tetangga ya, Singapura dan negara-negara lain yang sudah sangat tanda kutip bersih, sehat. Namun kalau Yang Maha Kuasa pun mau, ataupun kalau kembali melonggarkan ikhtiar prokes, ya sekarang qadarullah kembali memerah dan menanjak. Nah, kondisi ini di Indonesia tidak sedikit yang membuat akhirnya orang-orang semakin melek kesehatan, semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan, semakin sadar bahwa saat kondisi tubuh tidak fit, saat kondisi tubuh tidak prima, saat banyak penyakit penyerta, saat banyak komorbid yang ada dalam tubuh kita dan terinfeksi COVID-19, akibatnya atau resikonya semakin buruk. Nah, malam hari ini kami akan coba berbagi sebuah revolusi kesehatan. Ya, ini sebuah revolusi kesehatan, sebuah konsep kesehatan yang Masya Allah ternyata sudah cukup lama diikhtiarkan di berbagai negara di luar sana, namun di kita bukan belum, tapi memang sudah sebagian orang melaksanakan namun tidak begitu populer. Nah, malam hari ini kami akan coba sharingkan
sebuah revolusi kesehatan yang mampu meningkatkan imunitas tubuh Anda dengan optimal. Sehingga apa? Sehingga Anda memiliki pertahanan atau benteng yang cukup baik untuk menghadapi apapun di luar sana. Ya, virus, bakteri, apapun itu. Termasuk COVID-19. Yes. Mau tahu caranya? Pengen tahu? Nah, pastikan teman-teman nyimak. Dan revolusi kesehatan ini pun secara jurnal kedokteran telah mampu secara jurnal terdata mampu memperbaiki lebih dari 170 macam penyakit. Nah, menarik? Menarik ya teman-teman ya? Itu pun yang membuat saya semakin tertarik, semakin ingin mendalami, semakin banyak mencari informasi tentang revolusi kesehatan ini. Ya, jadi teman-teman semua yang tiba-tiba teringat keluarganya, saudaranya, sahabatnya, tetangganya, orang tuanya yang sedang saat ini diuji sakit, yuk infokan link malam hari ini. Semoga mereka ikut menyimak dan atas izin yang Maha Kuasa semoga bisa menjadi wasilah terperbaikinya atau menjadi jauh lebih baiknya kesehatan mereka. Yuk, masih ada beberapa menit ke depan. Pastikan teman-teman tidak menyimpan informasi ini, tidak menyembunyikan informasi ini, tapi menyebarluaskan sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang-orang yang semakin sehat hidupnya. Itu yang pertama. Menarik, ya buat saya sangat menarik. Ya, di masa pandemi ini kita sangat-sangat butuh sebuah ikhtiar yang tidak terlalu ribet, tidak terlalu pilih-pilih, namun memiliki efek yang cukup efektif. Insya Allah kami akan hadirkan di acara malam hari. Yang kedua yang tidak kalah penting, selain kondisi kesehatan fisik yang cukup menjadi perhatian, ada satu sisi kehidupan lagi yang juga sangat terpengaruh atas hadirnya pandemi COVID-19 ini. Ya, banyak sekali kondisi-kondisi yang semakin terpuruk. Apa itu? Kondisi kesehatan finansial. Iya. Karena sejak awal pandemi kita sadar tidak sedikit teman-teman yang dirumahkan, dikurangi jam kerjanya, dipotong gajinya, bahkan para pengusaha kecil tutup, pengusaha menengah gulung tikar, pengusaha besar pun tidak kalah kena imbas dari efek pandemi COVID-19, harus menutup perusahaannya, harus memecat jutaan karyawannya, harus memangkas berbagai macam fasilitas dan lain sebagainya hanya untuk bertahan. Nah, kondisi ini secara data mungkin akhir tahun kemarin lebih dari 40 juta para pencari nafkah dirumahkan. Tanda kutip kehilangan mata pencaharian mereka dan mereka bingung bagaimana melanjutkan hidup, bagaimana berikhtiar untuk membayar sekolah, makan, apalagi mewujudkan impian-impiannya. Nah, izinkan kami malam hari ini dalam kondisi tersebut memberikan sebuah solusi, sebuah pilihan langkah konkret yang bisa diikhtiarkan, yang alhamdulillah sudah kami ikhtiarkan selama 1,5 tahun lebih di masa pandemi, dan atas izin yang Maha Kuasa mampu membantu menyelamatkan, membantu menghadirkan kembali penghasilan bagi para pencari nafkah, bahkan tidak hanya para pencari nafkah ya, para ibu rumah tangga, para mahasiswa, para pelajar gitu ya, pun bisa mengikhtiarkan apa yang akan kami sharingkan malam hari. Sebuah potensi penghasilan yang bisa menghasilkan jutaan, belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Menarik? Mau? Semangat? Yuk, pastikan Anda semakin serius menyaksikan acara malam hari ini, karena potensi finansial ini tidak memandang apa latar belakang Anda. S1, S2, S3, S-teler, S-doger, S apapun itu, lulusan SD, SMP, SMA, tidak penting. Yang penting, yuk sama-sama kita rendahkan hati kita, belajar, menyimak, mengikuti langkah step demi stepnya. Insya Allah hasilnya akan kita bisa nikmati bersama-sama. Kita langsung mulai teman-teman semua. Kita akan hadirkan pembicara malam hari ini sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Kita akan kehadiran seorang narasumber yang sedang ditinggal di rumah sendirian. Iya, menikmati kesendirian di rumah sendirian. Sendirian biasanya. Ya, beliau adalah seorang ayah rumah tangga. Beliau ini juga seorang hidup yang nomaden, tanda kutip merantau. Saat ini beliau berdomisili di Surabaya dan juga sedang beraktivitas sebagai pegawai swasta, tulis saja di sini. Ya, apa pegawai swasta nanti beliau akan jelaskan.
Dan terakhir, beliau juga sedang fokus menjalankan apa yang akan beliau sharingkan malam hari ini. Beliau sudah cukup banyak merasakan perubahan positif dari apa yang akan beliau sharingkan malam hari ini. Sebelum saya hadirkan beliau, sebelum saya panggilkan beliau, sebelum kita dengarkan sharing-sharing dari beliau, saya mohon sama-sama kita merendahkan atau menundukkan hati dan kepala kita untuk mengawali acara malam hari ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Semoga apa yang akan di-sharingkan malam hari ini benar-benar menjadi kebaikan bagi kita semua, membawa keberkahan bagi kita semua, menjadi solusi bagi teman-teman yang sedang mencari solusi, menjadi jawaban bagi teman-teman yang sedang mencari jawaban. Ya, yang kedua, acara malam hari ini pun terus membawa keberkahan bagi komunitas Amazing True Health yang terus memikirkan, terus senantiasa mencari hal-hal yang bisa di-sharingkan agar banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan atau banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh para pendengar di komunitas Amazing True Health. Terakhir, bagi siapapun di luar sana yang sedang diuji sakit, kita doakan semoga Allah ringankan sakitnya, segera diangkat penyakitnya, yang sedang punya hutang-hutang segera dilunasi hutang-hutangnya, dan yang sedang punya masalah yang lain semoga Allah hadirkan solusi buat mereka semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Saya persilakan. Oke, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga doa-doa Anda semua, doa-doa kita semua dijawab oleh Maha Kuasa dan kebaikan atas doa-doa Anda dihadirkan juga pada Anda dan keluarga Anda. Yes, teman-teman semua, siapkan tempat belajar Anda, cari tempat yang nyaman buat belajar, siapkan alat tulis Anda, catatan Anda, minuman Anda, cemilan Anda, apapun yang bisa menemani Anda acara malam hari ini, menemani Anda menyaksikan sharing malam hari ini kurang lebih 45 menit sampai 60 menit ke depan. Jangan beranjak karena banyak informasi menarik yang akan disampaikan narasumber kita. Sudah siap ya? Yang sudah siap mendengar, angkat tangan, angkat jempolnya, katakan siap. Mana? Mana? Kurang tinggi. Lagi. Anda sehat berarti ya. Mari sama-sama kita sambut narasumber kita malam hari ini. Kita doakan semoga Allah terus berikan niat yang lurus bagi beliau untuk berbagi keikhlasan yang luar biasa, ilmu-ilmu yang berkah, dan juga malam hari ini selalu dimudahkan dan diringankan lisannya menyampaikan ilmu pada kita semua. Kepada narasumber kita malam hari ini, sahabat saya, itu kita semua dari kota Surabaya, Mas Prabowo Hanggar Kesuma. Halo, terima kasih Dokter Tapwir, Masya Allah, semangatnya itu loh, bikin saya tambah semangat, walaupun di sini lagi nggak hujan, di Bandung hujan, di sini Alhamdulillah masih diberi panas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Prabowo Hanggar Kesuma, saat ini saya tinggal di Surabaya, tapi bukan asli orang Surabaya, jadi KTP-nya orang Malang, lahirnya juga bukan di Malang. Nomaden. Ya, betul, saya adalah perantauan dan saat ini saya sedang masih aktif bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya, perusahaan swasta, bergerak di pelayaran dan logistik di kota Surabaya, dan juga sedang membangun usaha ini. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi amanah oleh KAT, Komunitas Amazing True Health, yang amazing banget, untuk sharing informasi tentang kesehatan dan juga peluang bisnis di bisnis ini yang sedang saya dan istri saya sedang jalani. Oh ya, ini baru pertama kali saya lakukan hal ini, saya sharing ini, jadi mohon maaf jika nanti ada beberapa mungkin yang kata-katanya agak kurang berkenan, saya mohon dimaafkan sebelumnya. Dan karena ini sebagian dari saya untuk belajar juga nantinya. Oke, kita langsung aja materi. Termasuk saya dulu kurang lebih 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu, itu punya paradigma atau pola pikir yang umum ada di Indonesia. Paradigma umum atau pola pikir umum apa itu? Ketika kita sudah selesai yang namanya sekolah atau kuliah, intinya apa? Kita harus
bekerja. Betul? Nah, dari pekerjaan yang kita lakukan, tujuannya buat apa sih kita bekerja? Tujuannya cuma buat dapat penghasilan alias cuan. Nah, cuan ini nanti, penghasilan ini akan menjadi kita sisihkan, akhirnya rencana masa depan. Oke? Betul apa betul banget? Ya, untuk rencana masa depan. Tapi delalah, ujuk-ujuk tiba-tiba mak bedunduk, kurang lebih 1,5 tahun ini, ada pandemik corona, seperti yang dikatakan oleh Dr. Takwir tadi. Nah, yang akhirnya membuat 40 juta karyawan itu atau para pekerja itu harus kehilangan pekerjaannya. Akhirnya ketika sudah tidak ada pekerjaan, apa? Penghasilannya pun akhirnya hilang. Rencana masa depan pun akhirnya jadi tanda tanya. Jalan atau bagaimana? Nah, maaf. Nah, setelah itu saya dipertemukan dengan seorang mentor, Abdullah Ridwan. Dia memperkenalkan saya dengan paradigma sukses. Ternyata ada paradigma lain atau pola pikir lain, yaitu pola pikir orang yang sukses. Apa? Sama, juga kerja. Orang sukses pun juga bekerja, tapi tujuannya beda. Tujuan kerja di sini adalah untuk menciptakan yang namanya atau membuat aset. Nah, ini bedanya. Aset ini nanti diharapkan keluar penghasilan. Nah, penghasilannya nanti untuk rencana masa depan. Enak banget. Ini yang harus kita lakukan. And kalau misalnya suatu saat kita sudah tidak lagi bekerja, pensiun atau maaf kecelakaan, akhirnya tidak bisa bekerja lagi. Nah, aset inilah yang memberikan penghasilan kepada kita atau passive income. Enak banget, nggak perlu kerja, tapi asetnya bekerja buat kita. Ini sudah biasa terjadi di negara-negara. Orangnya kerjanya biasa-biasa aja, tapi asetnya yang bekerja keras buat kita. Oke, itu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ternyata ada 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Horor ya. 10 penyebab kematian tertinggi. 3 di antara adalah penyakit yang sering sekali kita tahu. Ada stroke, penyakit jantung, atau mellitus, tapi hanya ada satu yang bukan penyakit, yaitu di posisi 2,6% kecelakaan lalu lintas. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 9 dari 10 orang meninggalnya karena sakit. Akhirnya kita mengenal sebuah perumpamaan, kesehatan bukanlah segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Ada benernya. Contoh, Bapak Ibu sekalian punya tetangga nih tajir mobilnya banyak, suatu saat dia sakit ternyata. Akhirnya Anda lihat mobilnya mulai dijual, rumahnya mulai dijual, untuk apa? Untuk membeli kesehatan. Well, bagaimana? Apakah masih berkata kesehatan bukanlah segalanya? Kalau buat saya kesehatan jadi segalanya. Karena kalau kita sehat, kita mau ngapa-ngapain, oke. Kita mau jalan-jalan ke sana, berangkat. Kita mau makan itu, berangkat. Tapi ketika kita satu, yaitu sehat. Mau apa aja yang dilakuin, maunya cuma satu, yaitu kesehatan. Nah, 75% badan kita ini ternyata terdiri dari air. Itu sebabnya badan kita harus terpenuhi kebutuhan airnya. Bahkan bagian terkeras dari badan kita, tulang, itu 31%-nya adalah air. Well, kalau ada sakit, contoh paling gampang, kalau kita punya peliharaan ikan, lepar nih. Nah, apa yang diperbaiki duluan? Kita ganti airnya. Nah, hal itu pula lah yang kita lakukan pada tubuh kita seharusnya. Kalau badan kita lagi nggak enak, ya udah kita minumnya yang cukup. Kenapa? 75% kita adalah air. Jadi kalau airnya kurang, ya macam-macam lah penyakitnya. Itu. Air itu banyak jenisnya, termasuk air-air yang ajaib yang kita kenal di seluruh dunia. Kalau saya tahunya adalah air Zam-Zam.
Siapa sih yang tidak kenal air Zam-Zam, air yang Masya Allah, ceritanya juga Masya Allah, khasiatnya juga Masya Allah banget. Nah, ini air Zam-Zam. Lalu ada Telakote di Meksiko, ada Tenyorosui di Jepang, maaf. Ada Yancilala di Australia, lalu ada Norle di Jerman, ada Lorle di Prancis. Ini mereka ini air-air ajaib. Atau kita sebutnya kalau orang-orang penelitian menyebutnya natural reduced water atau NRW. Kok air-air ini bisa ajaib, ternyata memiliki kandungan molekuler hidrogen yang sangat tinggi. Itulah menyebabkan air ini semakin hebat. Nah, orang Jepang dia penasaran nih, gimana caranya biar seluruh orang di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk Bapak Ibu sekarang sedang menyaksikan, itu bisa merasakan air ini tanpa harus keluar negeri, tanpa harus berangkat ke sana, tanpa harus beli mahal, tanpa harus berpikir ini. Nah, ditelitilah, lalu diciptakan sebuah mesin yang namanya adalah mesin ERW atau Electrolysis Reduced Water. Gampangannya air ionisasi. Jadi ini adalah mesin ionisasi. Banyak. Di dunia itu ada banyak sekali jenis-jenis mesin ERW. Tapi bagi kami, mesin ERW yang bagus adalah dikenal sebagai Kangen Water. Kalau kita orang Indonesia biasanya nyebutnya Kangen Water. Air apa ya kok bisa bikin kangen? Nah, tapi yang benar adalah sebutannya dari bahasa Jepang itu adalah kangen, artinya kembali ke asal. Jadi kita disuruh kembali ke asal, merasakan minumnya air putih aja, nggak usah ribet-ribet. Perusahaan kami namanya Enagic, berdiri sejak tahun 1974, pabriknya ada di Osaka dan kantor pusatnya ada di Okinawa. Sudah terdiri dari 23 negara lebih. Alhamdulillahnya Indonesia punya 2 cabangnya. Itu ada di Jakarta dan yang kedua ada di Surabaya, di kota tempat saya tinggal sekarang, di Jalan Panglima Sudirman. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa bebas ke sana bawa galon 5 literan, bawa ambil airnya secara bebas. Tapi karena kondisi pandemik, perusahaannya lagi nggak boleh orang sembarang datang. Enagic punya banyak sertifikat, termasuk sertifikat yang sudah diakui mesinnya. Ada ISO 14001, ada ISO 9001. Tapi ada sertifikat yang sangat amat bagus. Itu adalah ISO 13485. Apa sih ini? Ini adalah sertifikat medical device. Jadi mesin kita, mesin Kangen Water ini adalah setara dengan medical device atau alat medis. Jadi serupa dengan alat suntik lah. Enak kan? Jadi kita punya mesinnya nih, kita punya alat medis di rumah kita. Enagic adalah satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Penjagaan Terhadap Penyakit di Jepang. Lebih dari 6.500 dokter di Jepang telah menggunakan air Kangen. Wow. Kita aja satu dokter ngomong, Pak, Bu, nggak boleh makan ini, Pak, Bu, minumnya obat ini. Manut, ngikut, tumak nina, awas, pokoknya ngikut aja dah. Nah, ini 6.500 dokter yang bilang air Kangen itu bagus. Well, masih kurang percaya? Kita lihat lagi di belakang. Keunggulan dari Kangen Water ini ada 3, yaitu ada antioksidan, ada mikrokluster, dan ada alkalin. Nanti kita akan jelaskan satu-satu apa sih sebenarnya antioksidan ini, mikrokluster, dan alkalin. Antioksidan, gampangnya kalau kita orang biasa lebih enaknya ngomong antioksidan itu biasanya buat biar anti keriput atau kalau yang perempuan biasanya suntik vitamin C biar warnanya putih kulitnya. Nah, itu antioksidan. Nah, itu namanya antioksidan. Kalau di sini antioksidan itu satuannya adalah ORP atau oxidation reduction potential. Potensi oksidasi mereduksi. Nah, kalau nilai ORP-nya negatif itu artinya tinggi akan antioksidan. Kalau nilainya positif itu artinya tidak ada antioksidannya. Biasanya rata-rata air mineral itu tidak ada antioksidannya, sedangkan yang ada antioksidannya mulai dari buah, jeruk, terus teh hijau, brokoli, minyak ikan dan sebagainya itu bagus. Nah, ini adalah contoh alatnya, ORP meter. Dia alatnya kecil, ini untuk ngetes. Jadi kalau nilainya negatif, seperti sayuran organik, buah organik, dan Kangen Water fresh dari mesin, langsung keluar pencet mesinnya, itu nilainya adalah negatif. Bagus banget. Contoh lain, kalau kita ngerendam buah apel di
biasa, di air biasa kita potong lalu kita masukkan air itu, kita taruh beberapa menit, yang satunya kita masukkan dalam air Kangen water, kita tunggu, kita rendam selama 24 jam, lalu kita keluarkan, maka apel yang tadi direndam dengan air biasa itu teroksidasi, warnanya mulai coklat. Sedangkan Kangen water, apelnya warnanya masih bagus. Ini bisa dicoba sendiri nanti teman-teman. Bapak Ibu sekalian bisa minta contoh airnya, lalu coba sendiri, potong apel, coba buktikan. Ini ada saya perlihatkan. Kita akan demokan contoh paling mudah antioksidan itu seperti apa. Di sini ada betadin, lalu ada air mineral dan air hidrogen. Nah, air mineral ini kita tuangkan di sebuah gelas. Ini seumpama gelas ini adalah tubuh kita. Nah, tubuh kita minumin air, lalu kemasukan yang namanya racun. Kenapa pakainya betadin? Karena betadin ini adalah contoh oksidator kuat. Jadi contohnya, kalau misalnya kita tetesin, kulit kita ada kuning-kuningnya, nah itu racun. Kita teteskan ke air mineral, lalu kita teteskan juga ke air hidrogen atau air ERW, kita aduk-aduk, dan hasilnya air mineral itu warnanya cenderung kuning. Sedangkan air hidrogen itu warnanya bening. Ini yang menunjukkan bahwa air itu memang kaya akan antioksidan. Kita tetesin lagi nih ceritanya. Pingin bukti, mosok sih? Berapa banyak? Kita tetesin lagi. Air mineral ditetesin, nah maka dia akan cenderung warnanya semakin kuning. Sedangkan air hidrogen atau air ERW, dia warnanya masih cenderung bagus lah. Nggak sekuning dari ini yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita minum minuman yang mengandung antioksidan. Nah, ya kan? Bening. Nah, kalau itu masuk dalam tubuh kita jadi bersih. Enak apa enak banget. Mau tau sehat? Saya pasti milihnya mau sehat. Berikutnya, kita ambil contoh lagi. Ini ada contoh berikutnya. Bagaimana kalau kita di dapur biasanya ibu-ibu ketemu minyak goreng, tangan kita kena minyak. Otomatis kita kan nggak bisa nyucinya pakai air biasa kan, harus pakai sabun biar minyaknya ini hilang, ya kan? Nah, sama dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita nanti kemasukan yang namanya minyak, makan gorengan nih, wah kayak 1 kilo, 2 kilo, kakean. 10.000 aja udah banyak. Dulu waktu saya belum diet. Nah, kita makan minyak, kita makan gorengan, atau makan yang berminyak, kita minum air mineral, apa yang terjadi dalam tubuh kita kalau dulu zaman sekolah yang namanya minyak sama air itu tidak akan menyatu. Sedangkan kita mencoba menggunakan air yang pH-nya lebih tinggi. Di sini pH 11,5. Jadi kandungan hidrogennya lebih tinggi lagi. Oke, kita tuangkan. Apa yang terjadi kalau minyak sama air? Tidak akan menyatu antara langit dan bumi ya. Peribahasanya kan begitu ya. Nah, nggak akan nyatu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan air hidrogen yang pH 11,5 ini, airnya sama-sama bening, air putih juga. Nah, sama-sama bening, sama-sama air putih juga, hanya pH-nya lebih tinggi. Apa yang terjadi kalau dituangkan ke minyak? Walah, minyaknya pecah atau teremulsi. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau ingin lihat ini bisa langsung ketemu pengundangnya, sponsornya, saya mau ditunjukkan langsung. Saya mau lihat benar apa enggak sih jadinya seperti itu. Silakan. Ini bukti bahwa kalau air itu masuk ke dalam tubuh kita, itu badan kita jadi bersih, insya Allah. Lalu yang berikutnya tadi kan antioksidan. Yang kedua adalah mikrokluster. Mikrokluster ini contoh paling gampang adalah molekulnya itu kecil-kecil banget. Logikanya kalau kita makan buah anggur satu gepok, itu kan kita nggak mungkin kita masukin langsung ya kan, kita harus potelin satu-satu, baru kita bisa masuk. Nah, kalau Kangen water nih buahnya kecil-kecil gitu, jadi masuk semua langsung enak, kayak kita makan buah apa ya, buah yang kecil-kecil lah, nah itu langsung masuk. Sama halnya kalau kita bangun tidur, kita minum bangun tidur kan nggak mungkin dong kita minum air dingin ya kan ya, air dingin tiwas-tiwas kembung ya kan, tapi kebanyakan kita minumnya air biasa. Kenapa? Biar cepat diserap oleh
tubuh atau kita minum air hangat. Nanti kalau kita minum air es kan biasanya dinginnya cuma sampai leher doang. Tapi kalau misalnya kita minum air hangat itu kayak langsung seger gitu. Nah, itu contoh molekul yang kecil atau mikrokluster. Kita demokan di sini. Di sini saya ambil contoh menggunakan yang namanya teh. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau buat teh itu kan pakai air harus digodok, harus dimasak ya, harus dimasak. Nah, biar apa? Biar kandungan dari tehnya keluar. Bagaimana kalau kita buat teh hijau itu dengan menggunakan air biasa? Kira-kira keluar atau tidak? Komen. Keluar atau tidak? Nah, sedangkan kalau kita menggunakan air kangen water atau air hidrogen, air ERW ini, maka dia akan mengeluarkan warnanya lebih cepat dari air biasa. Jadi kalau sudah punya air ini enak, hemat gas, menghemat karena apa? Nggak perlu selalu dimasak, langsung keluar. Dan warnanya jadi lebih hijau, itu dengan air ERW. Lalu tadi saya sebutkan keunggulan ketiga dari air kangen water yaitu ada alkalin atau basa. Biasanya kalau kita lebih gampang ingatnya baterai, mau baterai apa? Baterainya alkalin. Nah, itu artinya itu bagus. Nah, yang warnanya oranye dari nomor 1 sampai nomor 5 itu makanan-makanan yang bersifat asam, makanan minuman yang bersifat asam yang tidak baik buat badan kita. Sedangkan yang warnanya hijau itu netral. Untuk yang warnanya biru, termasuk air zam-zam ada di warna biru, air-air ajaib semuanya ada di warna biru, alkalin atau basa. Apa aja sih contohnya? Asam, pasta, keju, susu, soda, energy drink, air aero, dan sebagainya, gula, nasi putih. Sedangkan yang netral itu ada susu, ada telur, ada beras merah, dan air mineral. Sedangkan yang basa otomatis sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi paling gampang mau dapat alkalin atau basa, makan sayur dan buah. Cuman pertanyaannya mau berapa banyak, sekuat apa kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mendapatkan kondisi basa dalam tubuh kita. Di sini saya akan demokan. Kita lihatkan video lagi. Di sini semua airnya bening. Semua yang Bapak Ibu saksikan di sini warnanya bening, dari soda, energy drink, minuman ion, air oksigen, air RO, larutan penyegar, minuman air mineral, dan termasuk air hidrogen atau kangen, semuanya bening. Kita tuang dulu. Lalu kita tes menggunakan yang namanya pH drop. Nah, ini bisa beli secara online, namanya pH drop. Kalau dulu zaman sekolah, Bapak Ibu sekalian itu pakainya kertas lakmus. Nah, kalau sekarang pakai ini. Kita teteskan. Tung. Nah, air soda oranye, air ion oranye, semua mulai oranye. Nah, mulai terlihat. Sulapan kita sulapan. Dari sekian banyak jenis air, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 jenis air yang terpampang nyata di hadapan Bapak Ibu sekalian, hanya ada 2 yang berbeda. Yang lainnya warnanya oranye, artinya apa? Kita tadi sepakat warna oranye adalah asam, sedangkan warna hijau adalah netral. Bagaimana dengan basa? Warnanya biru. Nah, air hidrogen warnanya biru. Nah, untuk lihat hal ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak sponsornya untuk, Mas, aku penasaran, Mbak, aku penasaran mau lihat. Bener gak sih yang di video itu? Aku mau lihat dengan mata kepala aku sendiri. Silakan. Nanti bisa minta pengundangnya untuk praktek ini lagi di depan mata masing-masing. Nah, mesin Kangen Water ini adalah mesin yang dapat menghasilkan 7 pH air. Enak loh. Satu, mesinnya cuman kecil. Mesinnya segini kurang lebih. Kecil. Lebarnya selaptop lah kurang lebih. Kecil sekali tapi bisa menghasilkan 7 pH air. Apa aja itu? Yang pertama adalah Kangen Water dari pH 8,5 sampai 9,5. Gunanya buat apa? Untuk minum. Minum apa? Air yang enak, air yang lezat, sehat. Untuk masak nasi, biasanya istri saya kalau masak nasi, kalau dulu belum menghadirkan mesin Kangen Water, itu kita masak nasi. Pagi masak, siang itu kita cabut listriknya udah berair, besoknya udah basi. Nah, untuk dengan Kangen Water ini airnya nasinya bisa bertahan minimal 2 sampai 3 hari. Enak dan tidak berair. Nasinya jadi pulen, enak banget toh. Nah, untuk yang punya lambung biasanya kan nggak minum kopi atau teh. Itu untuk buat kopi sama teh, kadar asam dari kopi itu
diturunkan oleh Kangen Water. Akhirnya enak. Jadi yang punya lambung itu minum ini jadi enak. Jadi bisa ngopi lagi. Untuk buat sop, untuk buat minuman, untuk bersihin tubuh dari kelebihan asam, kita minum yang banyak seperti air zam-zam, insya Allah badan kita jadi sehat. Yang berikutnya adalah dipencet tombol warna oranye, nanti para Bapak Ibu bisa ketemu pengundangnya, bisa ketemu sponsornya untuk minta dilihatkan tombol-tombolnya. Ada namanya pH 11,5 yang tadi dipakai untuk menghancurkan minyak. Itu sebenarnya tidak disarankan untuk diminum. Kenapa? Karena membuat pembersih yang kuat. Jadi kalau kita cuci beras, saya sama istri kalau nyuci beras, kalau dulu pakai air kita kan udek-udek sampai 3 kali. Tapi tetap warnanya putih. Nah, kalau dengan Kangen Water ini dengan pH 11 itu nanti hijau. Nanti dia akan keluar pestisidanya. Mau contoh nanti tanya sponsornya, kasih lihat. Lalu yang berikutnya adalah Clean Water untuk minum air susu, untuk minum susu, minum obat-obat kimia. Itu pakai pH 7, tinggal pencet. Ini yang paling disukai ibu-ibu, Beauty Water atau pH 6. Buat apa? Untuk pelembab, biar kulitnya glowing, mantul-mantul. Untuk bersihin kaca, jadi nggak perlu lagi beli pembersih kaca, nggak perlu lagi pembeli macam-macam. Untuk masak pasta, jadi kenyal pastanya. Lalu yang sekarang lagi paling banyak dipakai itu adalah tinggal pencet keluar strong acidic water atau strong acid. Hand sanitizer pH 2,5. Kemarin waktu awal pandemi rame-ramenya, saya sama istri nggak bingung cari alkohol. Udah punya mesinnya, tinggal keluarin, pencet keluar pH 2,5. Fungsinya sebagai antiseptik. Biasanya untuk kalau kena luka gantinya betadine, tinggal disemprot. Kalau maaf perempuan dia keputihan tinggal semprot. Anak saya biasanya kena infeksi saluran kencing, malamnya kami semprot, paginya udah sehat. Alhamdulillah. Bekas luka, semprot. Kumur-kumur, untuk obat kumur bisa. Untuk obat batuk, insya Allah bisa juga. Seru ya? Enak banget loh. Nah, itu tadi fungsinya. Siapa aja sih yang sudah pakai Kangen Water? Banyak. Di luar negeri itu ada Tiger Woods, ada J.Lo, ada Barack Obama. Di Indonesia ada Bu Titi Puspa, ada Anang, ada Ipo Santosa, ada Umi Pipi, Abdi Sleng, terus ada siapa yang lagi rame-rame saya agak lupa. Yang keluarganya banyak itu. Itu. Nah, terus ada Ria Ricis, ada Ibu Dokter Siti Fadila Supari, ada Pak Ganjar Pranowo juga, ada Ustadz Agim, terus ada Ustadz Felix, semua pakai. Artinya apa? Ini mesin bagus. Yang pakai juga orang-orang yang sadar terhadap kesehatan. Lalu ada di mana lagi? Di restoran dan kafe-kafe. Banyak yang sudah pakai mesin ini untuk apa tadi? Untuk cuci beras, cuci sayur-sayurannya, jadi lebih enak. Makanannya pun jadi enak. Lalu untuk peternakan juga bisa. Ayam aja loh minumnya air Kangen. Kucing saya punya kucing 2. Saya coba, saya tidak minumkan dia air Kangen untuk beberapa hari. Mereka nggak mau minum. Ngeong-ngeong terus. Akhirnya saya pakaikan air Kangen, saya baru mau minum. Nah, hewan saja tahu mana air yang baik, mana yang tidak. Bagaimana dengan Anda? Nah, Kangen Water itu multifungsi banget. Jadi kita punya pabrik. Kenapa? Minimal menghemat 500.000. Jadi bapak-bapak agak tersenyum. Kenapa ibu-ibu jadi hemat uang 500.000? Kenapa? Nggak beli pelembab, nggak beli anti jerawat, nggak beli betadine, nggak beli obat kumur, nggak beli obat batuk, nggak beli alat pel, nggak beli, enak, hemat. Mau atau mau banget yang pengen hemat, Bapak Ibu. Nah, apalagi kondisi pandemi kayak gini, kita harus berhemat keuangan, ya kan? Nah, ini salah satunya menghadirkan mesin ini. Harganya berapa? Jeder 63,9 juta. Murah. Enggak, mahal banget. Saya dulu anak kos-kosan, ini saya ngekos. Kondisinya nanti saya akan tunjukkan bagaimana kondisi kos-kosan saya. Kira-kira mahal apa mahal banget? Mahal. Saya dulu berpikir seperti itu. Tetapi ketika saya melihat potensinya dan kelebihan-kelebihan itu tadi, nanti ada dibahas di belakang, kelebihan-kelebihannya yang bikin kita belalak, itu mesinnya jadi murah. Beneran. Kalau nggak percaya, nanti coba deh tanya sama para pengundangnya. Kenapa kok bisa jadi murah? Kok bisa mesin ini jadi murah? Padahal tuh mahal. Beli motor nih atuh, ya kan ya? Nah. Ini jenisnya ada K8, ada Leveluk SD 501. Beda harganya.
Yang SD yang manual ini 48,5, yang K8 63,9. Ini bedanya manual sama matic. Untuk lebih jelasnya tahu perbedaannya nanti kontak sponsornya, tanya bedanya apa, saya mau lihat, saya mau menghadirkan mesin yang terbaik untuk keluarga saya atau untuk saya pribadi gitu. Nah, cuman sini saya mau kasih tahu bahwa kalau mesin K8 itu kalau misalnya listriknya tidak naik turun atau dayanya bagus, tidak montang-manting ini, tidak perlu pakai stafol. Kalau SD 501 dia masih perlu stafol. Nah, itu tadi manfaatnya. Baru manfaat secara kesehatannya. Tadi kan saya sudah bilang akan menyampaikan informasi peluang kesehatannya, termasuk peluang bisnisnya. Nah, ini di sini adalah peluang bisnisnya. Bedanya apa sih, Mas, dengan produk yang lain? MLM ya? Bukan. Kalau saya bisa, di sini tidak ada namanya tutup poin. Tidak harus beli produk bolak-balik, tidak harus. Cukup beli sekali sudah bisa pakai seterusnya. Di sini siapa yang masuk duluan, dia kaya, atau yang duluan. Istilahnya piramid, yang paling atas paling menguntungkan, kaki kanan kiri harus seimbang. Di sini sistem kami namanya adalah 8 point system atau 8 PS. Di sini kita ambil contoh mesin K8, biar enak hitungnya. Hati-hati, ini harus dipantengin benar-benar, dilihat, jangan berkedip, kalau enggak nanti lupa. Ketun. Oke. Di sini ada kotak kosong, di sini coba afirmasikan, bayangkan bahwa nama Anda akan tercancam di sini, akan tertulis di kotak ini nama Anda. Saya ambil contoh di sini misalnya Pak Ajis. Pak Ajis dia sudah menghadirkan mesin, lalu dia jalankan bisnis ini. Dia kenal dengan orang nomor 1, dia ngobrol, orang nomor 1 ternyata tertarik. Dia langsung transfer kemana? Dia transfer ke Enagic, harga 63,9 juta tadi ditransfer. Transfernya bukan ke saya, bukan ke Pak Ajis, atau bukan ke leader-leader kami, langsung ke perusahaan. Jadi aman, terpercaya. Ditransfer 63,9 juta ke Enagic, Enagic kasih Pak Ajis berapa? 3,9 juta. Enak loh, UMR Surabaya kurang lebih. Nah, enak kan? Enak. Lalu Pak Ajis ketemu lagi nih tagihan, dia edukasi lagi, dia tetes-tetes, demo-demo lagi, ketemu sama orang nomor 2 transfer 63,9 juta, ditransfer, dia dapat 3,9 juta. Enak toh? Dah 3,9. Tambah penasaran lagi, ketemu sama orang ketiga tertarik juga, ingin menghadirkan mesin untuk kesehatannya juga, untuk merubah masa depannya. Pak Ajis dapat komisi 7,8 juta. Enak apa enak banget? Komen di bawah. Enak apa enak banget? Dapat komisi 7,8 juta cuman jual 3 mesin. Nah, terus si nomor 1 pengen nih, udah tahu, waduh, Pak Ajis enak yo, dapat komisi. Aku tak jalanin juga. Ketemu sama nomor 4. Nah, ini disebut namanya penjualan tidak langsung. Jadi nomor 1 yang kenalan sama nomor 4 mau menghadirkan mesinnya, beliau transfer 63,9, nomor 1 dapat kayak Pak Ajis tadi 3,9 juta. Tapi tunggu dulu, Pak Ajis ternyata juga dapat 3,9 juta. Enak apa enak banget? Ayo komen, enak apa enak banget? Enak toh? Enak, dapat 3,9 juta. Penasaran ini, wah nomor 2 tahu juga ternyata potensinya, ikut kenalan sama orang nomor 5. Orang nomor 5 tertarik menghadirkan mesinnya, ditransfer 3,9 juta juga untuk nomor 2. Pak Ajis, dapat lagi 3,9 juta. Enak banget nggak? Murah apa murah? Mesin tadi, murah apa murah banget? Kalau udah lihat kayak gini, dari sini aja udah bisa lihat, murah apa murah banget? Nomor 3 juga pengen ngerasain, wah kenalan sama nomor 6, akhirnya dapat komisi 3,9 juta. Kenapa? Karena ini adalah penjualan pertamanya dari nomor 3, tapi komisi 7,8 juta. Alhamdulillah, Masya Allah, dimana lagi dapat 7,8 juta cuman jualan kurang lebih 6 mesin. Enak apa enggak? Nah, selanjutnya, ini potensi komisi ini hanya sampai 8 kedalaman. Jadi fair. Sudah sampai 8 ke bawah, Pak Ajis nggak dapat apa-apa lagi. Nah, enak toh. Jadi benar-benar fair. Jadi nggak kayak yang lainnya, yang masuk duluan di atas udah diam-diam gini aja. Nah,
dia dapat. Nah, ini enggak. Begitu sampai 8 poin, Pak Aziz sudah nggak dapat apa-apa lagi. Harus jualan lagi, harus direct lagi. Nah, total unit terjual secara keroyokan dari nomor 1 sampai 6 jualan bareng-bareng totalnya 10. Pak Aziz kenalan lagi sama orang ke-11. Orang ke-11 pengen percaya dan fungsi dari mesin ini. Nomor 11 transfer 63,9 juta. Pak Aziz dapat berapa? 11,7 juta. Kurang enak. 11,7 juta. Yang bilang mesin ini mahal siapa? Ngacung-ngacung di dalam. Ngacung, komen. 11,7 juta. Potensinya dapat komisi 11,7 juta. Dari penjualan pembelian di nomor 11. Nomor 11 penasaran. Mau ikut jualan juga. Dia jualan lagi. Dia ikut. Dia dapat komisi 3,9. Pak Aziz dapat 11,7 juta. Enak ya? Enak banget. Bismillah, nama Anda semuanya Bapak Ibu sebutkan di dalam kotak itu afirmasi, bayangkan bahwa sebentar lagi mesin itu hadir dalam rumah Anda. Bagaimana caranya? Kontak sponsornya masing-masing. Nah, total unit terjual 20, mesin ke-21 dibuka, Pak Aziz dapat 15,6 juta. Nomor 21 dapatnya 3,9 karena penjualan pertamanya di mesin nomor ke-22. Total unit Pak Aziz dapat 15,6 juta lagi. Enak nggak? Nah, total terjual 50 unit. Pak Aziz buka lagi, kenal sama orang nomor 51. Pak Aziz dapat 19,5 juta. Nomor 51 jualan, dia dapat 3,9 juta. Pak Aziz dapat 19,5 juta juga. Dan total unit sampai 100 unit, total keroyokan nomor 1 sampai 52 jualan bareng. Wah, pokoknya sampai 100 mesin. Mesin ke 101, Pak Aziz dapat 23,4 juta. Meriah apa meriah banget? Enak apa enak banget? Ayo siap-siap dibayangkan. Sambil dibawa tidur, dimimpikan, oke? Nah ini enaknya. Mesin ke 102 dapatnya 3,9, Pak Aziz dapatnya 23,4 juta. Dan ini setelah mesin 101 ke atas dapatnya segini terus, nggak diulang lagi. Dapatnya segini terus, begitu Pak Aziz direct dia akan dapat bayaran 23,4 juta per mesin. Enak banget. Komen. Enak apa seger banget? Enak banget? Bisa mimpi apa enggak hari ini? Bisa tidur apa enggak? Ngimpi, siap-siap. Ketemu para sponsornya, oke? Nah, ini dia faktanya. Fakta di sekeliling kita. Penghasilan itu lebih kecil daripada kebutuhan. Percaya atau tidak, iuran BPJS naik, harga rokok naik, yang lagi ngerokok, tarif listrik nggak sadar naik, plastik mulai berbayar, tarif ojol naik, parkir juga naik, tol naik, semuanya naik. Tapi apa yang nggak naik? Penghasilan. Faktanya, usaha mikro di Indonesia itu baru mencapai 3,1%, sedangkan di negara-negara lain, termasuk Amerika, itu sudah 12%. Nah, Kangen Water itu termasuk dalam, kalau dari harganya itu termasuk usaha mikro atau UMKM. Nah, enak toh? Kita membuka peluang usaha melalui Kangen Water. Apa saja sih sebenarnya masalahnya? Itu ada 2. Masalah memulai bisnis UKM. Masalahnya adalah masalah produksi dan masalah distribusi. Oke, teman-teman pingin jualan es boba, bundar-bundar itu. Nah, caranya gimana sih biar bobanya enak? Gampang, tinggal buka YouTube, lihat YouTube, praktek, enak. Cuman jadi masalahnya adalah didolen dek sopo, dijualnya ke siapa? Ini boba buatan saya, sedangkan banyak yang sudah buat boba. Nah, jadilah masalah distribusi. Produksinya gampang, distribusinya sulit. Nah, kalau Kangen Water gampang, tinggal pencet, tunggu 10 menit, airnya keluar, bisa produksi, dapat duit. Nah, penasaran kok bisa dapat uang dari airnya? Silakan tanya kepada sponsornya, oke? Nah, gimana sih Mas cara pemasarannya Kangen Water ini? Kan mesinnya mahal, Mas. Gampang. Cara jualannya cuman melakukan 3 hal. Silaturahim, ketok pintu ke rumah temennya, ngobrol-ngobrol. Yang selama ini nggak pernah ngobrol-ngobrol. Silaturahim, seperti kata hadis lewat Bukhari, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Enak toh, gampang. Silaturahim, bawa air, kenalan, kasih. Orang yang tertarik, orang yang tanya, edukasi, tetes-tetes, demo-demo, selesai. Atau yang berikutnya adalah sesuai yang dikatakan Rasulullah, sedekah.
bagi air sebanyak, kalau selama ini kita mau sedekah, lihat buka dompet 5.000, 2.000, 1.000, yang keluar 1.000. Percaya apa enggak? Benar apa enggak? Yang kecuali 1.000 atau malah enggak dikeluarin karena enggak ada yang kecil, ya kan? Nah, kalau sini lewatnya apa? Sedekah air sebanyak-banyak. Kenapa? Karena mesin ini bisa produksi air banyak. Semua satu RT minum, minumnya masuk ke darah, jadi amal jariah. Enak enggak? Enak banget. Dua hal yang menjadi penolak bala yaitu sedekah dan silaturahim. Enak tau. Yang ketiga, cara jualannya edukasi, ketemu orang, kenalin, tetes demo gampang. Oke, masih kurang yakin, ketemu sponsornya, minta diajarin cara penjualannya. Nah, ini Bapak Ibu saya. Jadi yang tertidur di atas ini bapak saya waktu kena jantung 2003. Itu saya masih kena sakit. Dulu saya kecilnya itu kena gegar otak ringan, jadi saya sering pingsan. Bapak saya pas ngantar saya ke poliklinik, bapak saya jatuh, tumbang kena serangan jantung. Itu beliau sudah pasang ring. Lalu ibu saya sering kena vertigo, itu ibu saya. Lalu anak saya, cantik Masya Allah ini, itu kena sakit alergi akut. Jadi alerginya macam-macam, ada seafood, alergi protein sapi, alergi udara panas Surabaya. Jadi dulu waktu pindah Surabaya awal-awal, sering masuk rumah sakit. Anak saya Yasmin itu tiap bulan masuk rumah sakit. Akhirnya kami harus mengeluarkan biaya 1 jutaan. Bayangin, tiap bulan sampai perawatnya tuh hafal. Mas, masuk lagi ya? Iya, sus. Mau gimana lagi? Anak sakit. Dulu saya sebagai seorang IT. Dulu saya orang IT, terus saya juga sakit. Itu ada gambarnya kecil. Saya sakit. Setelah sehat, saya ngobrol sama pasangan, sama istri saya yang tercinta, Latifah Rahmawati, pindah ke kota lain, ganti profesi. Sekarang jadi tukang besi. Enggak, maksudnya angkat-angkat. Jadi angkat-angkat. Terus terjebak sama namanya hutang riba, amanah yang berbau riba. Setelah ditarik ulur, ternyata anak saya sering sakit-sakitan ini juga bagian dari hukuman Allah karena saya melakukan riba. Ketemulah saya dengan Camp Bebas Riba atau CBR, ketemu mentor saya Mas Abdullah Ridwan, sahabat saya yang mengenalkan saya anti riba, bahkan mengenalkan peluang usaha ini, diajarkan fokus terhadap peluangnya, jadi nggak usah mikir masalah wis utang, nggak dipikir utang itu cuman dibayar. Caranya bayar gimana? Tunai apa transfer, cuma itu doang. Jadi nggak usah mikir caranya gimana, ya dibayar. Utang cuma gitu doang. Yang jadi masalah apanya? Cara dapatnya. Ya kan? Akhirnya diajarkan peluangnya, saya dikenalkan Kangen Water ini, alhamdulillah peluang-peluang itu datang. Dan alhamdulillah semakin banyak cuan. Nah, akhirnya bisa tersenyum. Kemarin kusut mukanya. Ini dia kamar saya tinggal. Ini yang Anda lihat di balik ini. Ini kamar saya. Bayangkan saya masih ngekos di ukuran segini, teman-teman. Berapa hari yang lalu saya ngadakan kelas, yaitu isinya mama semua, mama yang pingin sukses. Ayo, Bapak Ibu sekalian sekarang sedang nonton, pingin sukses atau tidak? Kalau pingin sukses, komen. Saya pingin sukses. Ayo join. Gampang. Tuh, bayangkan. Kotak kecil, tapi punya mesin Kangen Water di pojok belakangnya kipas angin. Nah, saya bingung naruhnya karena kamarnya kecil. Kenapa sih kok saya memutuskan harganya mahal loh mas, 50 jutaan. Tapi kok lebih milih itu nggak beli motor. Motor bapak saya. Saya nggak punya aset sama sekali. Rumah belum ada. Ngekos. Motor punya bapak. Yang saya punya apa? Mesin Kangen Water. Sama yang saya punya apa? Cinta dari istri saya dan anak saya. Hai. Nah, ini mesinnya 50 juta. Kenapa? Karena dari latar belakang tadi, anak saya sering sakit, istri saya punya GERD lambung. Jadi kalau lambungnya lagi kumat, itu kayak orang kena asma, kayak orang kena jantungan nggak bisa bangun. Kasian. Dari situ saya mencoba dikenalkan Mas Ula, kita minum air Kangennya, ternyata wow, enak. Well, kami berjuang bagaimana mewujudkan mesin ini. Alhamdulillah akhirnya mesin itu datang di bulan Februari tahun 2021. Loh mas, sampai jualan ini udah lama no? Sudah, saya sudah lama. Tapi saya jadi reseller dulu. Saya kerjasama sama orang, saya ambil air di daerah tertentu untuk saya jual lagi. Untuk bisa punya mesin ini. Bayangin anak kos-kosan, kamarnya segini, tapi bisa punya mesin mahal.
Yang rumahnya gede-gede, yang punya rumah gimana? Masih mahal mesin ini? Oke, silakan dijawab. Ini, para ibu-ibu yang kami bantu kerjasama untuk menghasilkan. Konsultasi juga sama, dibuka pintunya, konsultasi langsung sama saya. Ini saya kerjanya, demo kemana-mana, ngobrol, tetes-tetes. Nah, kerjaan cuma gitu. Dari kerjaan ini dapat apa? Ini acara kemarin, ada acara spesial kas di mana dokter Gigi Wikan, mentor kami tertinggi, itu datang ke Surabaya. Ini kumpulan orang-orang yang pingin maju. Insya Allah mereka semua yang ada di foto ini, insya Allah akan melesat nantinya. Nah, dari yang tadi saya lakukan, saya ikut kelas tadi, super kelas, ikut apa, ikut bisnis, akhirnya closing. Dapat apa ini? Nih, saya tidak bermaksud terjadi di sini, tapi saya ingin membuktikan bahwa kadang ada beberapa orang minta bukti. Nah, ini buktinya yang tadi saya ceritakan, dapat 8,4 juta, dapat itu berapa tuh, 3,6 juta. Real, ini adalah bisnis yang real. Ini mesin pertama dipasang di rumah bule saya di Probolinggo, mesin kedua yang bawah ini dipasang di mesin untuk bapak saya. Jadi sekarang bapak saya yang waktu kena jantung dari tahun 2003 sampai 2020 awal itu masih minum obat, sekarang alhamdulillah sudah tidak minum obat sama sekali. Sama seperti istri saya, anak saya sudah tidak minum obat. Minumnya apa? Air Kangen Water, sehat, enak, mudah, simpel, murah. Ibu saya pun yang sering vertigo akhirnya alhamdulillah sekarang sudah nggak sering vertigo. BAB saya yang biasanya 2-3 hari, tiap hari sekarang bisa BAB. Contoh sebelah kanan itu ada pembukuan usaha saya sebelum saya punya mesin. Saya catat. Ini apa mas pembukuan? Tanya pada sponsornya, nanti diajarin gimana cara jualannya, gimana cara gerak di bisnis ini. Atau nanti bisa lihat di kelas berikutnya hari Rabu, kelas startup. Di situ akan dibedah kupas gamblang bagaimana cara punya mesin. Ada 7 cara punya mesin secara ajaib. Ini leader saya, ini mentor saya, ini coach saya. Beliau namanya Coach Lee Chufang. Kalau ada teman-teman yang sering ke tempat kopi yang warnanya hijau itu, di situ ada keripik potato. Nah, ini beliau yang produksi. Seluruh Indonesia, beliau yang punya produksinya. Oh, tapi beliau jalan di usaha Kangen Water ini. Beliau mengajarkan saya bisa ngobrol, ngomong panjang kayak ini. Ini pendapatan beliau. Total komisinya di bulan Juni udah 100 juta. Enak toh? Dan ini punyanya mentor saya yang barusan tadi saya kenalkan. Yang kenalkan saya tentang CBR, arti bagaimana riba itu berdampak pada kehidupan kita. Ini pendapatannya di bulan Januari 2021, Mas Abdullah Ridwan, 100 juta. Februarinya total 204 juta. Enak apa enak banget. Masih bilang mesin ini mahal. Nah, ini acara kami. Kami di KAT itu ada beberapa kegiatan juga, ada hafalan Al-Quran, lalu ada halaqah kajian, lalu ada pesantren. Jadi setiap pembelian, setiap pemasangan mesin, menghadirkan mesin, Bapak Ibu sekalian menghadirkan mesin di bawah KAT, Komunitas Amazing True Heart ini, sudah ada uang yang larinya ke pesantren. Jadi Bapak Ibu juga ikut sedekah, juga ikut beramal jariah. Dibangunkan pesantren, pesantrennya dipakai ngaji, dapat amalnya, dapat pahalanya insya Allah. Sekarang sudah dibangun pesantren kelima kemarin di Cinangneng, Bogor. Pesantren Muslim Billionaire. Kapan-kapan sana. Nah, apa aja sih yang jadi hambatan kita untuk mewujudkan mimpi? Itu ada ego, lalu ada pesimis, aduh nggak bisa nih. Terus ada yang ngomong, apaan sih lu jalanin kayak gituan? Capek tahu. Ada yang ngomong haters temennya, ada rasa bersalah, ada ketakutan, ada bos yang kalau kita masih kerja kan masih mikir, waduh besok dipanggil bos nih gara-gara nggak masuk. Untuk mencapai goal itu kita harus melakukan ini semua. Jalannya memang lurus tapi banyak halangannya. Tapi kalau kita antusias, kita optimis, semua goal itu akan terwujud. Apa yang dibutuhkan di sini? Cuman semua usaha itu bagus, semua usaha yang kita kerjakan itu bagus, tapi yang kita perlukan adalah mentoring. Di sini di Kangen Water tidak hanya pasang mesin, tidak hanya itu, tapi teman-teman juga bisa dapat mentoringnya apa? Gratis, diajarin, dikasih motivasi, diajak sukses, ketemunya orang-orang positif, supportnya bagus, wes, diajarin semuanya. Enak. Yuk, teman-teman semua, nanti ketemu
ketemu sponsornya, minta dijelasin lagi, atau besok datang di kelas berikutnya di startup online, itu akan dijelasin lebih gamblang lagi soal yang tadi saya jelasin, potensi keuangannya dan juga cara punya mesinnya. Komunitas Amazing Truhat adalah komunitas yang sangat-sangat baik. Di sini komunitasnya positif banget. Teman-teman nggak ada mikir, kita diajarkan untuk tidak selalu berpikir tentang uang, tapi kita selalu diajarkan untuk berpikir tentang akhirat, menjadi seseorang yang amazing heroes dan amazing legend, di mana nanti ketika kita meninggal, kita sudah nggak mikir, bahkan kita siap untuk meninggal kapanpun. Karena apa? Kita sudah banyak melakukan amal-amal, kita sudah banyak mengumpulkan pahala-pahala untuk penggugur dosa-dosa kita, insya Allah. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, tapi dengan kita berkumpul di komunitas yang amazing ini, komunitas Amazing Truhat, orang-orang yang positif, nggak ada orang-orang tukang gibah, nggak ada orang tukang rasa-rasa. Di sini isinya support bagus semua. Yuk, itu aja. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selebihnya kesalahan itu milik saya sepenuhnya, yang benar hanya milik Allah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Takwir Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Mas Bowo, Mas Prabowo Hanggar Kasuma. Masya Allah, malam hari ini kembali memberikan sebuah warna baru, sebuah keceriaan, sebuah ketulusan, sebuah rasa ikhlas untuk berbagi ilmu, pengalaman, perubahan. Ya, sampai beliau sempat sharingkan di sesi terakhir ya, apa saja aktivitas beliau, bagaimana beliau membangun bisnisnya, langkah-langkah dari awalnya, bahkan saat ini posisi tinggal beliau di mana. Masya Allah, barakallah atas semua ilmunya Mas Hanggar, Mas Prabowo Hanggar. Terdoakan semoga Allah terus berikan kemuliaan, keberkahan dalam kehidupan Mas Prabowo, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, anak yang soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga tentunya terus bisa berkembang, terus bisa dititipi ilmu-ilmu untuk berbagi pada kita semua di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Salam buat keluarga. Keluarganya nggak ada ya. Lagi sendirian. Nanti salam kalau ketemu ya. Sampai berjumpa lagi di acara-acara online KAT berikutnya. Teman-teman semua, alhamdulillah sudah kita selesaikan seluruh rangkaian acara home sharing malam hari ini. Sebuah revolusi kesehatan yang sudah disampaikan oleh Mas Prabowo, sebuah potensi finansial yang bisa Anda ikhtiarkan siapapun Anda. Yuk hubungi pengundang Anda, minta kejelasan atau minta kembali diperjelas informasi yang disampaikan Mas Prabowo Hanggar. Semoga bisa memberikan solusi, semoga bisa menjadikan alternatif langkah ikhtiar baru. Bahkan teman-teman yang mungkin sedang kurang sehat bisa menjadi jalan membuat kesehatan Anda menjadi lebih baik, insya Allah. Begitu teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya, doa-doanya, komen-komen positifnya, antusiasmenya. Semoga Allah balas sebagai pahala kebaikan. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata, sikap yang kurang berkenan. Semoga dilapangkan, dimaafkan, karena sejatinya yang benar dari Maha Kuasa, yang salah dari saya pribadi sebagai manusia. Sampai ketemu lagi di KT online program yang lain. Teman-teman semua tetap jaga keimanan, jaga protokol kesehatan, terapkan protokol kemanapun Anda beraktivitas, dan mulai belajar untuk menjadi atau menjalankan pola hidup sehat agar aset yang Allah titipkan pada kita semua, yaitu tubuh ini, bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita optimalkan sebagai sarana untuk beribadah dan mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Saya pamit. Alhamdulillah, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.